Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dimudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya, rezekinya, sehat selalu dan panjang umur. Amin. Pada kesempatan kali ini, Belajar Bersama 79 akan membahas mengenai pantangan dalam berdagang supaya tidak sepi dan laris manis menurut Primbon Jawa atau ilmu titen. Dan kemudian, mengapa usaha atau dagangan itu masih tetap sepi? Apa penyebabnya? Silahkan disimak ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Setiap orang pasti menginginkan usaha atau dagangannya itu laris manis, lancar jualannya. Ini ditujukan bagi Anda yang memiliki usaha bisnis, dagang, pedagang keliling, ataupun toko kelontong, serta usaha warung. Di sini, kalau menurut ilmu titen Jawa, mungkin tidak 100% selalu benar ya. Tapi, ini sudah diamati banyak kejadian. Sehingga, banyak orang yang percaya, dan ini bisa untuk dijadikan referensi maupun antisipasi. Pantangan itu apa saja? Mungkin hal-hal kecil seperti ini Anda tidak sengaja melakukannya. Kemudian ini juga yang menyebabkan dagangan jadi sepi. Tapi perlu diingat, apa yang saya sampaikan ini bukan untuk diyakini, tapi untuk antisipasi saja. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol loncengnya. Pantangan orang berdagang yang pertama adalah jangan berdagang ataupun membuka usaha di atas tanah kuburan atau tanah bekas kuburan. Mengapa demikian? Karena kalau menurut orang-orang zaman dahulu, ya, biar bagaimanapun, tanah kuburan itu adalah tanah yang dikeramatkan. Tetap kita menghargai. Kita tidak bisa berbuat seenaknya ya. Kemungkinan dulu itu dilarang berjualan di atas tanah kuburan, itu supaya kita lebih menghormati dan juga kalau ada mistisnya. Menurut cerita, kalau di atas tanah kuburan itu berbahaya. Mungkin ada orang yang usahanya atau berdagang di atas tanah kuburan itu laris manis, tapi kalau diteruskan itu bisa ada efeknya. Mungkin bisa terjadi adanya sengkolong. Kemudian yang kedua, bila Anda mau berangkat ya untuk berangkat kerja atau ke tempat usaha ataupun berangkat jualan keliling misalnya. Jika di jalan yang Anda lewati itu ada rumah yang sedang berkabung atau ada orang yang meninggal, sebaiknya Anda putar balik, tidak boleh terus melewati tempat itu. Karena kalau menurut orang Jawa itu bisa jadi sawan. Wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu ya. Tapi seperti itu katanya. Anda sebaiknya putar balik saja, supaya nanti tidak terjadi yang namanya hambatan-hambatan
yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga, ini adalah jangan meludah di tempat di mana Anda berjualan atau buka usaha. Ini sama saja seperti meludahi rezeki sendiri. Itu nggak boleh. Berikutnya, yang keempat, jangan sering meninggalkan dagangan. Karena kalau Anda sering meninggalkan tempat jualannya, ada orang yang lewat terus mau beli, tidak ada orangnya, akhirnya ya nggak jadi beli. Makanya jangan sering ditinggal ya. Karena yang menarik rezeki itu adalah diri kita sendiri. Ataupun kalau Anda jualan online, kalau ada chat sering nggak dibales, ya bisa batal nggak jadi beli juga. Kemudian pantangan yang kelima ini untuk Anda yang jualannya di rumah. Biasanya ini yang jualan sayur-sayuran. Misalnya masih buka pertama, kemudian ada yang meminta garam dapur. Disarankan dikasih tahu supaya jangan dulu minta garamnya. Karena kalau masih buka pertama, pantangannya kalau menurut orang Jawa itu tidak boleh. Bukannya kita ini pelit atau apa. Memang begitu kalau orang zaman dahulu. Itu berlaku yang biasanya yang jualan di rumah. Kemudian yang keenam, ini ketika Anda baru buka, kemudian ada orang yang berhutang, itu sebaiknya jangan boleh dulu. Karena kalau biasanya pertama kali buka ada orang berhutang, nanti seterusnya sampai tutup itu biasanya banyak yang berhutang. Sebaiknya dikasih tahu kalau maaf masih baru pertama, jadi jangan berhutang dulu ya. Selanjutnya pantangan berdagang yang ketujuh, ini adalah ketika Anda mendapatkan uang yang pertama, artinya ada orang yang beli pertama, maka uangnya itu jangan digunakan untuk sesuatu. Misalnya untuk uang kembalian atau untuk beli sesuatu, untuk membayar sesuatu, jangan pakai uang yang pertama itu ya. Menurut orang-orang tua zaman dahulu, itu uang yang pertama hasil jualan biasanya disimpan sampai akhir tutup jualan. Kemudian yang kedelapan, ini jangan pernah menjelekkan dagangan orang lain, karena ini bisa menarik aura Anda sendiri. Kalau Anda ngomongnya yang jelek-jelek, maka itu imbasnya ke diri Anda sendiri. Nanti sama dengan mengundang. Kalau barang dagangan Anda sendiri yang jelek, ini bisa merusak citra Anda sendiri di mata pembeli. Selanjutnya yang kesembilan, ini adalah jangan sering mengeluh. Kalau berjualan itu ya nggak boleh mengeluh. Pas lagi sepi, kok nggak ada yang beli ya? Maka perkataan seperti itu, pikiran yang seperti itu akan mendatangkan hal yang seperti itu juga. Ketika kita sudah menjaga dagangan kita harus percaya diri. Hari ini laris, hari ini jualanku laku. Walaupun nanti realitanya tidak seperti yang kita bayangkan, tapi dengan kepercayaan diri kita yang tinggi, maka itu akan menarik aura yang positif, sehingga barang yang kita jual itu akan menjadikan rezeki bagi kita. Kemudian kalau kita sudah menjauhi pantangan-pantangan tersebut, kok masih sepi juga jualan kita, maka kita cari penyebabnya. Apa yang menjadikan usaha jadi sepi? Yang pertama itu karena mungkin kurang promosi. Bisa jadi begitu karena Anda kurang promosi,
sehingga banyak yang tidak tahu kalau Anda jualan. Ketika berjualan hanya diam saja, kemudian jaga toko cuma diem aja gitu. Orang ya mungkin nggak tahu kamu jualan apa. Jadi promosi atau memperkenalkan apa yang kita jual itu penting. Kemudian yang kedua, itu karena salah pangsa pasar atau salah market. Targetnya tidak sesuai. Misalkan Anda jualan pakan ternak, pakan burung, pakan kucing, tetapi di area di mana Anda berjualan, orang tidak suka memelihara binatang ternak ataupun binatang peliharaan. Ya, mana mungkin itu laku. Kalau seperti itu ya berarti kan itu salah target marketnya. Jadi semestinya mencari tempat di mana orang di sekitaran banyak yang pelihara binatang peliharaan. Kemudian yang ketiga, mungkin itu dikarenakan barang yang Anda jual sama dengan yang lainnya, tidak memiliki ciri khas. Jadi kalau sama dagangannya, apalagi kita masih pendatang baru berjualan, yaitu agak kalah dengan yang sudah lama, maka kita harus punya inovasi tersendiri supaya barang dagangan kita itu laku. Meskipun sama jenisnya tapi berbeda karena memiliki ciri khas. Yang keempat, itu mungkin karena harga tidak sewajarnya, tidak sesuai kualitas harga tersebut. Harusnya harganya standar, tapi malah dikasih harga yang terlalu tinggi. Itu yang menyebabkan sepi. Walaupun kita sudah melakukan pantangan-pantangan dalam berdagang, jadi harga itu disesuaikan dengan kualitas. Kalau memang bagus ya silahkan pada harga yang tinggi. Kalau memang standar ya biasa kasih harga pasarannya. Kemudian yang kelima, ini karena pelayanan yang kurang menyenangkan. Karena kepuasan itu membuat orang jadi berlangganan. Makanya ketika kita berjualan ataupun berdagang, bisnis ataupun usaha apapun itu, kita harus mengutamakan pelayanan dengan senyum ramah. Dengan begitu, pelanggan akan suka dengan kita. Akhirnya kita dapat promosi dari mulut ke mulut, tanpa kita sadari dapat promosi gratis. Sehingga usaha kita akan dikenal banyak orang dengan keramahan itu. Kemudian yang keenam, penyebab dari usaha yang sepi adalah karena tidak bisa mempertahankan kualitas. Biasanya kalau sudah jualannya laris gitu ya, biasanya dikurangi bahannya. Nah, ini yang menyebabkan orang itu berpaling dari dagangan. Misalnya berjualan makanan, dulu enak sekarang kok jadi gini ya. Kemudian kalau barang, dulu bagus loh barangnya, sekarang kok gini ya. Itu namanya menurunkan kualitas. Ini yang bisa menyebabkan dagangan kita sepi, ya bisa menutup rezeki sendiri. Demikian pembahasan mengenai pantangan orang berdagang dan apa penyebabnya berdagang jadi sepi. Mudah-mudahan apapun usaha Anda semua, saya doakan semoga sukses jualannya. Tetap bersemangat, selalu cari rezeki, lancar dan barokah. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.